Oke. Nah, ada dua golongan warga negara. Nah, golongan kiri dan golongan kanan, bukan ya? Cuma ini nanti penghisaban di hari akhir. Ini mah golongan warga negara ya, bukan dua golongan kaum. Nah, ada golongan yang menetapkan tujuan dan yang melaksanakan fungsi negara. Ada golongan untuk siapa tujuan dan fungsi itu diadakan. Nah, sebelum kita bahas tentang teori dan tujuan fungsi negara, kita bahas dulu tujuan negara yang sebenarnya itu apa sih? Nah, kalau dulu di pertemuan pertama saya sudah sampaikan ke kalian tentang tujuan nasional bangsa Indonesia, ada yang mau mengingat lagi tujuan nasional bangsa Indonesia apa? Tidak, Pak. Boleh, Nida? Tujuan negara ada di alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Ya apa aja tuh teh, hanya keempat. Coba nanti. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oke, Cukup, Pak. good. Nah, itu kan kamu baca dari alinea ya, alinea keempat undang-undang dasar, pembukaan undang-undang dasar. Nah, tujuan negara Indonesia sudah dirumuskan, tinggal bagaimana cara atau metode untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, saya mau buat apa namanya dulu, analogi dulu. Kalian mempunyai tujuan untuk pergi ke Bandung misalkan ya. Kalian mau ke Bandung dari Serang ke Bandung atau dari Banten ke Bandung. Nah, ada beberapa cara atau metode yang kalian gunakan misalkan. Misalkan metode pertama apa coba kalau kalian mau ke Bandung apa cara yang pertama? Jalan kaki misalkan ya. Jalan kaki itu kan metode juga ya. Nyampe nggak ke Bandung? Nyampe. Tapi keburu pingsan gitu. Masih mending pingsan. Ya. Itu nyampe, nyampe jalan kaki bisa nyampe. Karena kan di Google Maps juga ada ya. Direction misalkan ya. Direction kita mau ke Bandung. Klik, ada orang jalan kaki kan klik. Nah itu berapa hari? Nah itu. Kan Google Maps juga menawarkan. Itu ya. Ada cara cepat, ada cara konvensional. Ada metode atau cara yang selanjutnya yaitu naik kendaraan bermotor. Nah, kendaraan bermotor bisa jadi roda dua misalnya sepeda motor, itu klik sepeda motornya berapa jam itu nyampe ke Bandung. Ada juga metode naik kendaraan umum atau bis atau metode naik kendaraan mobil pribadi lewat jalan tol atau pakai taksi online misalkan ya. Nah, yang menggunakan metode itu tentu pasti adalah kita sebagai individu atau warga negara. Nah, jika kita merujuk pada tujuan negara yang tadi sudah disebutkan oleh Nida, metode atau cara untuk mencapai tujuan nasional tersebut ada di mana misalkan ya. Indonesia punya nggak pedoman atau garis besar pencapaian tujuan nasional bangsa Indonesia misalkan ya. Kalau dulu ketika Orde Baru ada GBHN, garis besar haluan negara. Nah, itu semua cara untuk mencapai tujuan nasional yang sudah tadi Nida sebutkan. Nah, kalau sekarang ada yang namanya rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah. Nah, itu untuk mencapai apa namanya program prioritas nasional. Nah, program prioritas nasional kalau zaman sekarang itu era Pak Jokowi itu ya tadi untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Nah, beberapa program prioritas nasional misalkan tadi yang sering disebutkan itu program pembangunan infrastruktur misalkan ya, atau program pengentasan kemiskinan atau program peningkatan kualitas sumber daya manusia lewat pengembangan sumber daya pendidikan misalkan. Nah, jadi kalau kalian sekarang berupaya atau diniatkan untuk meningkatkan kualitas diri pribadi kalian, maka sudah pasti tujuan nasional bangsa Indonesia lewat mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum itu ada pada diri kalian. Tinggal bagaimana kalian konsisten atau tidak nih untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia tersebut. Jadi apalagi kalian tuh ya kaum terdidik itu, semua warga Indonesia tanpa terkecuali juga mempunyai tujuannya hidup masing-masing. Nah, tujuan hidup masing-masing itu dikolektifkan sebagai sebuah tujuan nasional bangsa Indonesia. Siapa sih warga negara yang tidak mau hidupnya sejahtera? Siapa sih warga negara yang hidupnya tidak mau pintar, tidak mau cerdas? Kemudian siapa juga sih misalkan tujuan nasional bangsa Indonesia tadi melindungi segenap bangsa tumpah darah Indonesia, misalnya, ya.
siapa warga negara yang tidak mau melindungi keluarga sendiri, saudara sendiri, apalagi sebangsa setanah air sendiri, misalkan. Gitu. Jadi kalau kalian hidup individu atau hidup individualis, hidup masing-masing tanpa memperhatikan kehidupan orang lain atau merasa bodoh amat dengan tetangga sekitar, berarti kalian sudah bukan bangsa Indonesia. Karena tujuan nasional bangsa Indonesia satunya adalah melindungi sudah tumpah darah Indonesia. Artinya setiap negara, setiap warga negara juga harus saling memperhatikan dan peduli terhadap warga negara yang lain. Apalagi ini tujuan negara, pemerintah atau negara wajib memperhatikan kehidupan masyarakat secara luas atau secara merata. Gitu ya. Nah, kita lanjut lagi nih. Nah, menurut Plato dalam bukunya Republik ya, negara itu timbul karena adanya kebutuhan umat manusia. Kan kita lihat sifat alamiah manusia adalah tidak ada manusia yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri. Nah, untuk mengakomodir kebutuhan setiap manusia, maka dibentuklah sebuah negara. Nah, kalau menurut Aristoteles ya, ini muridnya Plato, negara dibentuk dan dipertahankan. Karena negara bertujuan menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warga negaranya. Nah, kira-kira dari pernyataan ini, menurut kalian ada nggak yang bertentangan dengan definisi atau definisi yang disebut oleh Plato dan Aristoteles dengan tujuan nasional bangsa Indonesia? Nah, sepertinya sama itu ya. Intinya adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang diidam oleh masyarakat, oleh warga negara semua orang adalah hidup sejahtera, adil, makmur, sentosa itu ya. Siapa di sini di antara kalian mahasiswa semester 1 PPKN Untirta yang hidupnya tidak mau sejahtera? Pasti mau sejahtera. Tujuan orang tua kalian mensekolahkan kalian, mengkuliahkan kalian ke Untirta, ada memiliki harapan atau mimpi agar kehidupan kalian masa yang akan datang lebih sejahtera dari orang tua kalian. Itu harapan orang tua kalian. Itu. Jadi sampai di sini kalian harus paham bahwa posisi kalian sebagai mahasiswa PPKN bukan berarti kalian hanya menjalankan takdir kalian. Menjalankan takdir mah gampang. Tapi bagaimana mengisi hari-hari kalian dengan kuliah sebaik mungkin. Gitu ya. Kalau sekarang tidak ada kuliah pulang karena ya kuliahnya karena di rumah gitu ya. Sekarang mah kuliah tidur ya. Nah, apa kuliah tidur ya. Jangan sampai seperti itu. Ada waktu cari referensi di jurnal. Gak bisa ke perpustakaan Untirta, searching di internet. Banyak sekali sekarang, tidak terbatas ya. Eh, apa namanya? Apapun yang kalian perlukan semuanya tersedia di internet. Tinggal paling ya butuhnya register atau login akun gitu ya jika butuh dokumen yang ada di beberapa website eh, eh, apa namanya website dokumen tertentu yang misalkan seperti Scribe atau Akademia kan itu butuh login atau register itu. Bapak juga sering seperti itu ya. Karena kita butuh dokumen yang kita minta, maka mau tidak mau login atau register. Nah, harus terbiasa kan seperti itu. Jadi akses dan kemudahan teknologi informasi harus kalian manfaatkan semaksimal mungkin. Mumpung jadi mahasiswa, itu manfaatkan sebaik mungkin. Kita lanjut lagi. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada ya. Nah, ini menurut Sang Yang katanya ya. Pernyataannya, di dalam setiap negara terdapat subjek yang selalu berhadapan dan bertentangan, yaitu pemerintah dan rakyat. Kalau yang satu kuat, yang lainnya tentu lemah. Maka sebaiknya pemerintah yang lebih kuat dari pihak rakyat supaya jangan timbul kekacauan dan anarkis. Karena itu pemerintah harus selalu berupaya supaya ia lebih kuat daripada rakyat. Nah, ini aturan mendasar bahwa negara harus stabil dan harus lebih kuat daripada rakyatnya. Bukan berarti karena gara-gara pemerintah dan negara kuat menjadi otoriter dan sewenang-wenang terhadap rakyat, ya bukan. Tapi dalam perspektif jika pemerintah labil atau pemerintah yang tidak kuat, ini maka dengan mudah rakyat atau kelompok-kelompok tertentu untuk menggulingkan kekuasaan. Semakin sering kekuasaan berpindah-pindah gara-gara apa namanya perpecahan atau konflik yang ada di negaranya, semakin tidak nyaman kita hidup di negara tersebut. Sekarang pertanyaannya, kemarin Afghanistan baru digulingkan oleh Taliban atau beberapa negara yang terjadi kudeta seperti di Myanmar atau Thailand misalkan. Ketika kalian terbiasa hidup nyaman di Indonesia, kemudian harus pindah ke negara yang saya sebutkan tadi,
maka bagaimana perasaan kalian? Yang biasanya nyaman, aman, ini harus diatur-atur, bahkan diaturnya lebih dari sekedar pengaturan hidup dasar sebagai manusia, misalkan ya. Kalian terbiasa surfing internet, ini nggak ada internet. Kalian terbiasa jalan-jalan keluar, ini dilarang, ada jam malam. Kalian terbiasa bergaul dengan teman-teman, ini dilarang. Coba. Kalian terbiasa mengkritik pemerintah, sekali kalian mengkritik pemerintah di negara tersebut, langsung di penjara. Nah, jadi manfaatkan kebebasan yang kalian miliki di Indonesia sebagai bentuk hadiah dari Tuhan agar kalian menjadi manusia yang bersyukur. Bersyukur itu dengan cara apa ya? Belajar tadi, banyak baca. Gitu ya. Jadi sekali lagi jangan diartikan bahwa negara yang kuat itu adalah negara yang otoriter. Tapi negara yang kuat adalah cerminan bahwa negaranya tersebut stabil. Gitu. Stabil dalam artian warga negaranya patuh terhadap aturan yang diberikan oleh negara tersebut. Kemudian selanjutnya ada tujuan negara adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya kekuasaan pada negara. Tujuan ini hanya bisa dicapai dengan jalan menyiapkan militer yang kuat, berdisiplin, serta setia menghadapi segala kemungkinan. Nah, 10 evils katanya ya. 10 kesalahan atau 10 keburukan yang merugikan bagi negara katanya ya. Ini menurut Cina katanya ya. Karena kan Cina itu negara sosialis ya, dari dulu memang seperti itu. Jadi fokusnya adalah bagaimana cara memperkuat negara, bagaimana cara menstabilkan kondisi negara hanya dengan cara pemerintahnya harus lebih kuat daripada warganya. Gitu. Katanya ada adat istiadat ya, kemudian musik, nyanyian, sejarah, virtue, kebaikan, moral, culture itu ya, kesusilaan, kemudian philosophy, brotherly virtue, integrity dan sofisme. Ini hal-hal yang sebetulnya memang dalam negara sosialis atau negara komunis diharapkan. Seperti hanya sebetulnya kalau di sini ada virtue atau adat atau moral culture, kalau di Indonesia mungkin agama gitu ya. Nah, agama dilarang di negara sosialis atau komunis karena itu bisa menjadi apa namanya benih-benih katanya keberanian atau kebencian warga negara terhadap negaranya. Padahal jika kita lihat di Indonesia ya, semakin kita beragama, maka semakin harusnya kita semakin peduli terhadap negara. Karena jika kita menanamkan atau menerapkan nilai agama kita, di agama kita masing-masing sudah diajarkan bahwa kita juga harus peduli terhadap kehidupan orang lain, harus peduli terhadap peraturan yang dilakukan oleh pemimpin di setiap negaranya masing-masing. Itu keyakinan agama kita. Gitu. Jangan serta-merta jika kita benci sesuatu langsung ngomong benci, kritik, dendam, marah, bahkan langsung menumpahkan kebenciannya di media sosial dengan kata-kata yang tidak pantas, itu yang tidak boleh. Nah, jadi menurut Niccolo Machiavelli katanya. Jadi bukan berarti panduan panduan yang harus di ini ya, ini lebih kepada pandangan beberapa penulis pada zaman dia hidup. Gitu, pada zaman ia hidup ya. Bukan berarti pada zaman sekarang harus seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan nggak cocok juga. Nah, menurut Niccolo Machiavelli ya, menurut bukunya Il Principe, siapa yang punya buku Niccolo Machiavelli ini? Buku-buku yang ramai itu ya, Social Contract ya, Rousseau, kemudian Republiknya Plato, ini salah satunya Niccolo Machiavelli gitu ya. Nah, menurut Machiavelli katanya, pemerintah harus berusaha agar tetap berada di atas segala aliran-aliran yang ada. Dan bagaimanapun lemahnya pemerintah, harus diperhatikan bahwa ia tetap lebih berkuasa. Nah, ini yang tidak disadari bahwa pemerintahan yang lemah tidak bisa menciptakan stabilitas bagi negaranya sampai sekarang ya, gitu. Dan kemudian yang selanjutnya, pemerintah kadang-kadang harus bersikap sebagai singa terhadap rakyatnya supaya rakyat takut terhadap pemerintah. Nah, ini gitu ya. Jadi kalau prinsip Machiavelli ini lebih kepada negara yang pragmatis atau pemerintahan yang pragmatis. Yang penting bagaimana negara tersebut aman, stabil, bodo amat dengan kondisi hak asasi manusia rakyatnya. Karena kita harus paham bahwa rakyat juga berbeda-beda ya, beragam kepentingan dan aspirasinya. Apalagi negara sekelas Indonesia, negara dengan kesepakatan bersama untuk hidup satu nusa, satu bangsa ya, setanah air, dari Sabang sampai Merauke dengan segala ragam perbedaannya, tidak cocok jika dikaitkan dengan pemerintahan yang harus kuat, yang harus ditakuti oleh rakyat. Tapi harusnya pemerintahan itu dicintai oleh rakyat, bukan ditakuti. Kalau ditakuti seolah-olah di depan pemerintah rakyat itu takut, tapi di belakangnya mereka mempersiapkan untuk memberontak. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, harusnya pemerintah itu dicintai oleh rakyatnya. Bagaimana cara dicintainya? Yaitu tadi, ambil hati rakyat dengan cara penuhi semua kebutuhan aspirasi rakyatnya. Itu. Selanjutnya,
masih menurut Machiavelli, penguasa yang kuat adalah penguasa yang mampu membuat opini publik untuk memobilisasi nafsu rendah demi maksud-maksudnya sendiri. Bahkan demi maksud tersebut, seorang pemimpin dibenarkan menggunakan kekuatan senjata. Nah, inilah prinsip otoritarian yang dikemukakan oleh Machiavelli. Beberapa negara memang sudah pernah pakai prinsip ini, termasuk pada zaman rezim totaliternya Italia pada zaman Benito Mussolini. Ini pernah. Benito Mussolini benar-benar pecinta Niccolo Machiavellian itu ya. Jadi benar-benar prinsip otoritarianisme dari Machiavelli itu dipraktekkan langsung. Memang benar beberapa waktu Benito Mussolini menjadi pemimpin yang disegani, cuman lama-kelamanya tetap rusak, runtuh, hancur gara-gara apa yang dia perbuatnya sendiri gitu. Jadi prinsip atau istilah apa yang ditanam itulah yang dituai, memang seperti itu. Kita menanam kekerasan, kita menanam ketakutan, kita menyebarkan ketakutan, maka kita pula bakal bakal namanya bakal menerima benih dari ketakutan yang kita berikan itu. Gitu ya. Jadi sering ditakuti, hanya menakuti saja misalkan prinsipnya ujung-ujungnya malah diserang balik sama rakyatnya sendiri gitu ya. Nah, oke, lanjut satu slide lagi mungkin ya. Ini masih istilah negara ya, belum ke tadi teori tujuan dan fungsi negara. Nah, menurut Dante Alighieri ya, tujuan bagi negara ialah menciptakan perdamaian dunia dengan jalan menciptakan undang-undang yang seragam bagi seluruh umat manusia. Kekuasaan sebagian terpusat di tangan seorang monark atau di tangan seorang raja, supaya perdamaian dan keamanan dapat terjamin. Negara harus bersifat progresif mengejar kemajuan bagi rakyat, bukan untuk kepentingan perseorangan. Nah, perlu dihindarkan setiap peperangan dan perpecahan, gitu ya. Intinya adalah bagaimana mewujudkan negara yang baik itu. Di sini nilai-nilai kesejahteraan kolektifnya sudah muncul ya, bahwa Dante Alighieri menginginkan perdamaian dunia dengan cara membuat peraturan yang harus ditaati oleh seluruh umat manusia dan harus ada pemimpin untuk dalam setiap negara atau setiap bangsa. Gitu. Pemimpin menurut Dante Alighieri adalah seorang raja atau seorang kaisar atau seorang sultan misalkan gitu ya. Nah, kenapa dipimpin oleh seorang raja atau seorang sultan bukan prinsip demokrasi yang kita kenal sekarang? Karena menurut Dante Alighieri, orang yang dianggap sultan kaisar itu orang yang mampu menangani konflik, mampu mensejahterakan rakyat dengan kemampuan yang ia miliki, dengan kapasitas yang ia miliki gitu ya. Cuman pertanyaannya bahwa sistem monarki juga tidak menjamin kesejahteraan atau kapasitas seorang raja atau sultannya itu sama dengan ayahnya, sama dengan kakek buyutnya gitu ya. Jadi bisa jadi raja yang diwarisi itu tidak punya kapasitas sebagai seorang raja untuk memimpin, bahkan bisa jadi kemunduran gitu. Cuman karena sistem monarki itu biasanya sudah distabilkan lewat peraturan, lewat kebiasaan, lewat konvensi untuk melindungi sistem kerajaan, makanya mau raja baik atau raja jelek, sultan baik atau sultan biasa saja misalkan ya, atau ratunya bagus atau biasa saja juga tidak masalah karena sudah ada konstitusi yang melindungi sistem kerajaan tersebut. Nah, konstitusinya harus bagus, sistemnya harus bagus. Jadi sistem kerajaan itu biasanya lebih kepada simbol negara atau kepala negara saja. Nah, Arab Saudi misalkan ya, seorang raja sekaligus seorang kepala pemerintahan ya, karena mempunyai sistem atau konstitusi yang stabil yang diikuti dan ditaati oleh semua rakyatnya gitu. Semua rakyat, semua warga negara percaya dan yakin bahwa yang terbaik bagi negara mereka adalah sistem kerajaan. Harusnya Indonesia juga sama, harus yakin bahwa sistem demokrasi atau sistem negara republik atau negara kesatuan yang kita anut sekarang ini merupakan sistem yang terbaik bagi kita. Misalkan, nah, ketika kita sudah percaya sistem yang terbaik bagi negara kita, mau tidak mau berarti kita juga siap memberikan yang terbaik dari diri kita untuk negara ini. Itu ya. Hari ini mungkin saja stop share ya. Sisanya kita diskusi. Apa Sunan? Sunan mau nanya, masih Sunan? Sunan off cam live Sunan. Saya tidak masalah kalian off cam ya, tapi saya mau nanti ketika saya nunjuk kalian untuk jawab harus siap gitu ya. Jadi jangan sampai ada beberapa mahasiswa waktu itu yang off cam, pas saya nanya ngerespon enggak, misalkan ya ngechat di kolom chat enggak. Itu kalian tuh
kameranya nyala tapi kalian kemana gitu kan. Nah, siapa yang mau nanya dulu? Ida, Pak, izin bertanya. Boleh, Ida. Boleh. Eh, Ida, kamu orang mana, Ida? Pak Buaran, Pak. Oh, Pabuaran. Iya. Sok. Izin bertanya, Pak. Negara itu boleh enggak sih, Pak, ngehalalin segala cara buat mencapai tujuan? Udah, Pak. Oke, good. Makasih pertanyaannya, bagus sekali. Negara itu boleh nggak sih Pak mencapai tujuannya, tapi mengalahkan segala cara? Gitu. Ini Nida, saya jawabnya nggak, tapi saya tidak akan menjawab relatif ya, atau menjawabnya ngambang atau asal sekenanya. Saya akan menjawab tergantung negaranya dulu, tergantung ideologi negaranya ya, tergantung ideologi negara. Kalau negaranya sekelas Cina, sekelas negara Cina atau sosialis, prinsipnya Cina itu dulu menurut Deng Xiaoping kan ya, pendiri Cina yang sosialis modern sekarang itu, kita gunakan kucing dengan ras apa saja, yang penting kucing tersebut pandai menangkap tikus. Artinya ideologi yang kita gunakan sekarang itu mau direvisi, mau diubah, yang penting tujuan negara tercapai. Nah, Deng Xiaoping termasuk salah satu prinsipnya mengalahkan segala cara. Apapun bisa digunakan, yang penting tujuan negara tercapai. Nah, kalau apapun bisa digunakan, berarti tidak ada batasan hak asasi manusia, tidak ada batasan value atau nilai moral atau adat istiadat seperti yang tadi disampaikan oleh Sang Yang misalkan ya. Nah, karena prinsip Cina seperti itu. Tapi kalau kita lihat Indonesia misalkan ya, jangan Indonesia dulu lah, yang berseberangan dengan tulis dulu. Negara yang benar-benar berkiblat pada kebebasan individu, misalkan Amerika Serikat. Amerika Serikat tidak bisa mengalahkan segala cara karena mereka berprinsip bahwa hak individu merupakan konstitusi tertinggi negara Amerika Serikat. Artinya silakan warga negara berbuat sesuatu, berbuat seenaknya tanpa harus melanggar privasi atau hak hidup orang lain. Artinya negara mencapai tujuannya dengan cara memenuhi semua hak individu setiap warga negara. Jadi konstitusi Amerika Serikat adalah ketika warga negaranya sudah melakukan apa yang dia inginkan, maka konstitusinya tercapai. Gitu. Karena ya tadi negara yang tadi saya sebutkan dua itu tidak berdasarkan pada nilai-nilai keagamaan, tidak berdasarkan pada nilai-nilai ritual, tidak berdasarkan pada nilai-nilai transendental bahwa ada yang lebih besar dari kehidupan kita sebagai manusia. Nah, kalau di Indonesia, kita sebagai umat beragama harus yakin bahwa kita hidup bukan hanya hidup untuk di dunia ini. Gitu. Makanya ada Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu menjelaskan bahwa kita semua warga negara Indonesia harus beragama, harus yakin terhadap Tuhan yang kita yakini keberadaannya, eh, yang kita percaya bahwa ada hal yang lebih besar dari sekedar kita hidup sebagai warga negara. Mau tidak mau, berarti kita berprinsip ya kita tidak boleh hidup dengan menghalalkan segala cara, karena ada aturan atau batasan-batasan yang dilarang oleh agama kita. Gitu. Kalaupun kita tidak melanggar aturan atau norma atau peraturan yang berlaku, misalkan kita melanggar undang-undang, tapi kita misalkan tidak melanggar, bukan, sorry, kebalik. Kita berpikirnya gini aja, warga negara itu harus menganut apa yang kita yakini sebagai sebuah agama atau kepercayaan. Maka jika kita sudah beragama dengan baik, kita juga sudah bernegara dengan baik, berbangsa dan bernegara dengan baik-baik pula. Kalau di Indonesia gitu ya. Jadi saya tidak mau membanding-bandingkan dengan negara lain, yang penting kita hidup di Indonesia, jangan sekali-kali berpikir bahwa kita harus menghalalkan segala cara. Jika sudah ada istilah itu dalam pemikiran para pejabat atau para politisi atau para penyelenggara pemerintahan, maka sudah pasti tadi nilai-nilai agama bakal disingkirkan, karena dalam pikiran mereka sudah tidak ada nilai ketuhanan lagi, sudah tidak ada nilai ketakutan lagi sebagai umat manusia, tapi yang ada adalah bagaimana caranya saya balik modal, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara apapun, misalkan tadi ya, dengan cara apapun atau segala cara, itu kan sama konteksnya, sama misalkan apa namanya, sinonim ya, persamaan kata, menghalalkan segala cara dengan memakai cara apapun. Nah, itu yang tidak boleh dipakai di Indonesia gitu. Karena kita punya agama, kita punya batas-batasan. Kalaupun kita misalkan tidak beragama misalkan ya, karena kan di Indonesia juga ada yang tidak menganut agama 6 yang resmi diakui oleh negara. Tapi ada nilai-nilai adat istiadat atau kepercayaan seperti halnya masyarakat adat Baduy.
atau masyarakat adat Dayak atau masyarakat adat yang ada di Papua atau di Kalimantan misalkan. Mereka tidak menganut agama, tapi mereka mengamalkan nilai-nilai ketuhanan yang mereka miliki sebagai sebuah adat kepercayaan yang harus mereka pegang teguh. Nah, itu sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia. Gitu. Jadi istilah menghalalkan segala cara bagi Indonesia itu tidak diperkenankan. Cuman kalau untuk negara lain, ya karena prinsip dan ideologinya berbeda, ya dipersilahkan menurut agama, menurut negaranya sendiri, bukan persilahkan menurut bangsa Indonesia. Gitu. Makanya ada beberapa keputusan atau kebijakan pemerintah Indonesia yang ketika akan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain tuh setidaknya harus dipertimbangkan dulu apakah misalkan ya visi misi tentang nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai kemanusiaan secara universalnya sama atau selaras atau tidak atau berbeda dengan Indonesia gitu. Makanya dulu Insinyur Soekarno atau Bung Karno membuat apa namanya ide atau gagasan membuat konferensi tingkat tinggi Asia Afrika misalkan ya, konferensi Asia Afrika atau gerakan non-blok, itu karena tadi Insinyur Soekarno atau Bung Karno menganggap ada visi atau misi yang sama untuk mencapai tujuan bersahabat antar negara-negara di dunia. Gitu ya. Jadi untuk menghalalkan segala cara sepertinya itu hal yang tidak boleh dilakukan. Gitu. Kalau hal segala cara dilakukan ya mau tidak mau tadi ya berarti itu sudah bertentangan dengan nilai-nilai keyakinan kita sebagai umat beragama. Gitu ya. Nah, kalau yang nggak beragama atau ateis yang nggak ya silahkan gitu. Cuman jangan hidup di Indonesia atau jangan ngaku ateis kalau di Indonesia gitu ya. Kan banyak seperti itu. KTP-nya beragama tapi dalam perilaku sehari-harinya kayak tidak beragama misalkan seperti itu juga yang penting mah KTP dulu kan kalau di Indonesia, tapi ya tidak boleh mengganggu privasi atau hak orang lain juga sama di Indonesia. Gitu ya. Jadi kalau negara menghalalkan segala cara itu nggak boleh zaman sekarang. Yaitu kecuali untuk bagi negara-negara tertentu. Itu ya, Ida ya. Makasih, Pak. Oke, Pak, izin bertanya, Pak. boleh. Siapa yang mau nanya dulu? Saya Pak Salman, Pak. Boleh. Yuk. Saya dulu, Pak. Salman dulu. Boleh tuh Salman dulu. Pan tujuan negara teh salah satunya mensejahterakan kehidupan bangsa ya. Mensejahterakan itu tuh kayak gimana gitu, Pak? Kan ada negara Venezuela kalau kesejahteraan itu dipandang menurut segi ekonomi, negara Venezuela pada saat itu kalau nggak salah presidennya itu mensejahterakan sekali bangsa, bahkan ekonominya dibagi-bagikan gitu. Jadi semua gaji di negara itu disubsidi oleh negara karena pendapatan negaranya pada saat itu adalah ekspor minyak. Namun pada saat itu bukannya kesejahteraan yang didapatkan gitu Pak, kalau si negaranya itu menjadi negara miskin karena pencetakan uang yang besar-besaran gitu. Jadi semua uang dikasihkan ke rakyat tapi kas negara kosong gitu. Jadi jika kesejahteraan dipandang menurut sudut ekonomi mungkin benar gak sih Pak? Terus satu lagi, inflasi itu kayak gimana sih? Saya kurang paham gitu inflasi itu. Itu inflasi itu yang kamu jelaskan tadi di Venezuela. Jadi jumlah uang yang berada di masyarakat tidak sebanding dengan permintaan. Jadi jumlah penawarannya itu lebih banyak daripada permintaan, itu bakal inflasi kayak gitu. Nah, jadi setiap orang punya banyak uang, tapi uang itu jadi tidak berharga karena harga barang, harga nominal dan harga asli dari barang itu sudah nggak berlaku lagi kalau dibeli pakai uang. Jadi percuma. Nah, ujung-ujungnya ya tadi harga barang jadi tidak terkendali. Kalau harga barang sudah tidak terkendali atau inflasinya besar-besaran, maka sudah dipastikan sistem ekonominya mengalami krisis. Nah, kalau sudah krisis berarti tadi pendapatan negara bakal tergerus habis untuk tadi mengatasi krisis atau mengembalikan lagi harga atau sektor-sektor perdagangan di negara tersebut. Nah, kalau sudah seperti itu berarti mau tidak mau ya kalau kas negara habis, bagaimana cara lagi untuk menambah sektor perekonomian? Yang ngutang, pinjam ke negara lain. Gitu. Kalau sudah ngutang ya tadi ya
Kalau caranya tadi lewat Venezuela itu semua gajinya dipangkas untuk kesejahteraan rakyat, berarti itu memang salah satu cara ini ya, apa namanya, cara internal. Tapi kadang ada beberapa lembaga internasional atau negara-negara yang menurut kita negara adidaya ya, tidak suka terhadap kemandirian setiap negara. Artinya negara di dunia itu dipaksa untuk mengikuti sistem peraturan perdagangan internasional yang harus minjam uang ke lembaga keuangan internasional. Itu yang menurut kita sangat disayangkan gitu ya. Tapi karena kayak gitu kan caranya, cara mendapatkan keuangan seperti itu, meminjamkan uang $1 juta, bunganya 3 kali lipat, jadi baliknya 3 sampai 4 juta dolar. Apalagi triliunan dolar misalkan ya negara, bunganya berapa persen misalkan, kali aja sendiri gitu. Jadi itu yang sama ya. Kesejahteraan negara tentu harus pakai cara dan metode yang sesuai dengan latar belakang masyarakat itu sendiri. Mensejahterakan negara Indonesia beda caranya dengan mensejahterakan rakyat Brunei Darussalam. Gitu. Kalau kalian melihat Brunei Darussalam sekarang negara sejahtera, kita lihat dulu jumlah masyarakatnya seperti apa, heterogenisasi masyarakatnya seperti apa, keragaman masyarakatnya seberapa banyak dibanding Indonesia. Indonesia lebih banyak tantangannya. Gitu. Jadi jika ini kehidupan Indonesia belum sejahtera semuanya, berarti ada masalah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis otonomi daerahnya. Gitu. Karena nggak semua harus diperhatikan, nggak semua harus dilayani oleh pemerintah pusat. Kita kan sudah punya pemerintah daerah. Gitu ya. Jadi kalau kalian banyak mengkritik pemerintah pusat, jangan lupa di bawah pemerintah pusat ada pemerintahan daerah yang lebih bertanggung jawab pada fokus kehidupan masyarakat di pedesaan, di masyarakat pelosok, bahkan di mungkin sekitar tempat tinggal kita pribadi misalkan ya. Nah, gitu ya Salman ya. Jadi kalau di Indonesia tantangannya lebih besar Salman. Selain luas wilayah, jumlah penduduk lebih banyak, keragaman dan latar belakang masyarakat juga lebih heterogen. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Di saat masyarakat Pulau Jawa sudah mencapai dalam batas sejahtera dalam artian sarprasnya dan infrastrukturnya sudah memadai, di saat itu pula masyarakat Papua dan masyarakat Aceh menjerit. Kenapa hanya Pulau Jawa aja yang maju, Aceh sama Papua kan juga bagian dari Indonesia katanya. Gitu. Nah kemarin saya juga senang gitu ya, cukup senang juga ketika gelaran PON berlangsung di Papua ya, kalian lihat coba di berita-berita di media massa bahwa Papua juga sudah mulai berubah wajahnya. Ya kalaupun kita bilang Papua tuh kan luas ya, Papua Barat sampai perbatasan Papua Nugini kan itu maksudnya Papua. Tapi yang kita lihat kemarin di PON kan hanya sekitaran Jayapura ya dan ibu kota provinsi saja. Tapi setidaknya ya masyarakat Papua juga ada yang menikmati dari hasil pembangunan Indonesia sampai saat ini. Gitu ya Salman ya. Jadi cara mensejahterakan negara juga tentu berbeda-beda. Harus dipertimbangkan juga latar belakang kebudayaan, latar belakang sosial, latar belakang ekonomi, termasuk latar belakang pendidikan warga negaranya. Gitu. Tapi salah satu senjata terpenting dalam meningkatkan kesejahteraan, terutama dalam mengembangkan kualitas peradaban, ya mau tidak mau lewat pendidikan. Tapi karena pendidikan kan nggak bisa instan. Ya, pendidikan itu jadi seperti halnya gini, kalian belajar ketika kalian lulus S1 nanti, kalian nggak ketika lulus dari sarjana, ya mudah-mudahan ya otomatis kalian akan berubah ke arah yang lebih baik, taraf kesejahteraannya, atau masih biasa-biasa saja, berarti harus ada ikhtiar lagi lebih lanjut. Tapi setidaknya pendidikan memberikan jalan atau peluang ke arah yang lebih baik dibanding bagi orang-orang yang tidak berpendidikan. Jangan memberikan contoh, jangan membantah contoh dengan cara memberikan contoh, Pak, Bu, siapa mantan itu Bu Susi ya, Bu Susi Pujastuti. Pak, Bu Susi juga kan lulusan SMP, Pak. Tapi itu orang kaya, Pak, punya punya bandara, punya Susi Air, misalkan banyak karyawan orang asing. Itu kan contoh yang terbatas, contoh yang tidak umum. Kalian jangan lihat suksesnya Bu Susi sekarang, tapi lihat progresnya sampai Bu Susi yang sekarang seperti apa. Sangguplah kalian melewati progres yang dilalui oleh Bu Susi yang seperti sekarang ini? Belum tentu. Gitu ya. Jadi usahakan syukuri apa yang bisa kalian jalani hari ini ya, maksimalkan tugas yang kalian dapatkan hari ini dan eksplorasi kemampuan yang belum kalian capai gitu. Bisa jadi kan kalian punya minat atau punya hobi apa, ternyata hobi itu yang bisa mengantarkan kalian ke jalan kesuksesan kalian. Kan bisa jadi seperti itu. Jadi cara mensejahterakan setiap negara itu tentu berbeda-beda ya Salman ya. Tidak bisa disamaratakan semua negara dunia cara mensejahterakannya seperti itu, nggak bisa. Tergantung ideologi dan latar belakang dan sejarah dari negara tersebut. Itu ya Salman ya.
Bisa mah jadi ingat Makasih, Pak. kamu teh orang Garut kan ya? Nuhun, Pak. Oh, jadi kayak ngobrolnya tadi ada istilah pan, ada istilah jadi ingat sama orang Garut. Ya. Siapa lagi yang mau nanya? Pak Adli, sok boleh. Ubay Pak. Oh, Ubay dulu boleh. Ya Pak, terima kasih Pak. Ini Pak, Ubay, Bay, Ya Pak, ini beneran kamu? iya Pak. Kenapa Pak? Enggak, suaranya kok kayak 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 orang yang udah berapa puluh tahun gitu. Apa kaget ya? Atau emang suaranya kayak gini Pak? Oh. Oh, si Ubay teh benar yang suaranya mirip si Bayu, benar. Sok Bay. Oh, benar. Oh, jadi ingat si Ubay tuh benar. Jelas gak Pak? Sok Bay. Suara Ubay jelas gak Pak? Jelas. Gini Pak, punten ya Pak ya. Ini tadi kan Bapak ketika menjawab pertanyaan dari Ida Farida kelas A, terus ya Bapak sedikitnya menyinggung tentang Pancasila sila pertama, sama tentang ateis ya Pak ya. Apakah menurut Bapak, pertanyaan pertama saya itu Pak, apakah menurut Bapak itu ateis itu melanggar Pancasila sila pertama? Sedangkan Pak, saya pernah sedikitnya ya Pak ya, pernah Pak ada sedikit Google Meet lah ibaratnya dengan kawan-kawan saya gitu tentang membahas tentang ateis gitu Pak. Ketika ya beberapa bulan yang lalu dengan mahasiswa UIN Banten, itu Pak. Jadi Pak, dari redaksi Pancasila sila pertama itu kan katanya, bukan katanya ya, redaksinya itu ketuhanan yang Maha Esa, di mana redaksi dari ketuhanan itu mengacu pada suatu keyakinan. Berarti yang ateis itu tidak melanggar Pancasila sila pertama dong, di mana keyakinan dari ateis ialah berkeyakinan bahwasanya tidak adanya Tuhan gitu Pak. Tetapi ketika redaksi katanya dirubah menjadi Tuhan yang Maha Esa, maka setiap warga negara Indonesia wajib memiliki agama maupun Tuhan tersebut gitu Pak. Apakah ini Pak ya, menurut Bapak itu ateis itu memang melanggar Pancasila sila pertama? Ya gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Konteksnya bukan melanggar atau tidak melanggar ya. Jadi kalau melanggar itu seolah-olah Pancasila jadi aturan. Padahal Pancasila bukan aturan, sekali lagi ya. Kalau tadi Ubaidillah menjawab, Pak, apakah orang ateis melanggar Pancasila? Ya Bapak bilang enggak. Karena Pancasila bukan aturan, ngapain harus melanggar Pancasila? Karena Pancasila bukan aturan. Tidak ada sanksi tidak ada sanksi yang diberikan oleh Pancasila bagi orang-orang yang melanggar Pancasila. Gitu ya. Itu yang pertama. Konteksnya bukan melanggar ya. Pancasila itu tuntunan atau pedoman hidup. Pancasila itu sifatnya ideal. Bukan peraturan perundang-undangan yang sifatnya jelas, konkret. Pancasila itu sifatnya ideal. Yang namanya ideal berarti masih ide dan gagasan atau cita-cita dasar filosofis negara kita. Terlalu dangkal jika tadi Ubaidillah menyebutkan bahwa Pancasila merupakan tadi bilang orang ateis melanggar Pancasila, berarti Ubaidillah sudah jelas menyebutkan bahwa Pancasila itu bukan filsafat, bukan filosofi negara, tapi lebih kepada peraturan. Kalau peraturan itu di bawah Pancasila. Kalau Ubaidillah sudah menyebutkan bahwa Pancasila merupakan peraturan karena tadi melanggar Pancasila, berarti Ubaidillah sudah tidak meyakini bahwa Pancasila itu adalah dasar negara. Nah, di sini jelas ya. Nah, Pancasila Pancasila tujuannya bukan untuk ditaati atau untuk dilanggar atau untuk dipatuhi, tapi untuk diyakini. Karena Pancasila sifatnya adalah pedoman, zeitgeist, jiwa rakyat, semangat hidup, spirit bangsa, folkgeist, cara pandang bangsa, cara pandang rakyat. Nah, ini yang menyebabkan seringkali itu ya, orang-orang yang mungkin yang nggak suka Pancasila atau yang ateis atau mungkin orang-orang yang berhaluan kiri menganggap bahwa Pancasila bukan filsafat negara, tapi lebih kepada peraturan. Makanya tadi bilangnya melanggar Pancasila. Ini jangan sampai teman-teman anak PPKN juga tergiring pemikirannya atau opininya bahwa Pancasila itu peraturan. Pancasila bukan peraturan, tapi keyakinan. Keyakinan sebagai warga negara Indonesia. Gitu ya. Jadi kalau misalkan di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu menjelaskan bahwa orang-orang yang ateis itu tidak boleh hidup di Indonesia, tidak seperti itu ya. Karena kan banyak juga orang-orang yang ateis dalam perilaku sehariannya
Di KTP-nya juga ada kolom agama dan diisi. Gitu ya. Yang tidak boleh itu adalah secara terang benderang menjelaskan bahwa saya anti Pancasila, itu yang tidak boleh. Kenapa anti Pancasila? Sepertinya itu orang kurang diskusi, kurang minum kopi itu ya. Karena Pancasila di sini bukan peraturan, tapi lebih kepada keyakinan atau simbol keberadaban bangsa Indonesia. Nah, kenapa sila pertama? Yang pertama banget, Tuhan Yang Maha Esa, karena dari sisi ketuhanan itulah, dari nilai-nilai ketuhanan itulah kita hidup sebagai bangsa Indonesia. Kita hidup bukan sebagai manusia yang hanya sebatas pada materialisme yang ada pada diri kita, yang hidup hanya sebatas pada logika saja, seperti hanya disampaikan oleh Tan Malaka ya dalam bukunya Mandilog, materialisme dialektika logika. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang ateis itu melanggar Pancasila? Bagi saya, Pancasila bukan untuk dilanggar, tapi untuk diyakini, seperti hanya agama gitu yang kita yakini. Apakah kita melanggar agama? Apakah agama peraturan? Bukan. Agama itu pedoman. Yang ada itu adalah syariat. Kalau kita dalam bahasa agama Islam, syariat, melanggar syariat, ya. Tapi kalau melanggar agama, agama itu bukan peraturan, tapi lebih kepada keyakinan kita. Seperti hanya Pancasila, keyakinan kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi belum lengkap jika kita sebagai umat beragama tidak mentaati, tidak meyakini Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Gitu ya. Mau apapun agama kita, yang penting kita harus yakin bahwa Pancasila itu merupakan pedoman hidup, terutama dari sila pertama sampai ke sila terakhir. Gitu. Kenapa harus sila pertama ketuhanan? Ya karena ketuhanan sendiri merupakan simbol bahwa kita tuh umat manusia yang butuh terhadap keberadaan Tuhan di negara kita. Nah, umat beragama di Indonesia harus selalu beriringan dengan nilai-nilai kebaikan sebagai warga negara. Jadi yang seperti sering saya katakan pada mahasiswa, kita beragama dengan baik, maka kita sudah hidup dengan berpancasila dengan baik pula.